Orang bilang, menikah tanpa pacaran itu seperti membeli kucing dalam karung. Kalau tidak cocok bagaimana? Kalau ternyata karakternya menyebalkan bagaimana? Islam punya solusi untuk berta'aruf sebelum memutuskan untuk menikah atau tidak. Menurutku justru mengenal calon lewat ta'aruf itu bisa lebih detail dan gamblang. Seseorang akan mendapat informasi yang jelas dari keluarga, kerabat, teman, dan orang-orang terdekat yang mengenal calon pasangan, selain dari kurikulum vitae sang calon. Kalaupun proses ta'aruf itu tidak berhasil, tidak ada yang dirugikan karena mungkin perasaannya belum begitu dalam dan yang pasti belum diapa-apain. Aku jadi ikutan bahas ala Axel dan teman-temannya, tapi ini memang fakta. Pacaran memungkinkan seseorang untuk saling menatap, bersentuhan fisik, pergi berduaan, dan kesemuanya ini tidak diperbolehkan. Kalau tidak tahan godaan, bisa saja berbuat lebih dari itu. Mungkin aku terlalu naif, namun tidak ada yang salah jika kita memiliki prinsip, dan orang yang berprinsip itu jauh lebih sedikit. Aku akan merasa bangga dan bahagia menjadi bagian dari segelintir orang yang berprinsip itu. Tidak mudah menjadi anak muda dengan berpegang teguh pada prinsip sementara lingkungan sekitar kita sudah teracuni banyak pandangan yang salah kaprah. Tiba-tiba temanku yang terkenal ceriwis dan manja masuk ke kelas dengan menangis terseduh-seduh. Namanya Sesha. Luna dan Sally mendekat ke arahnya. "Kamu kenapa, Sesha?" tanya Luna. "Aku baru aja diputusin." "Mana pagi-pagi gini udah diputusin?" Sesha terisak sembari menyeka air matanya dengan tisu. Wah, aku diputusin." Dito menirukan suara Sesha dengan mendayu-dayu. Devano, Kenzi, Axel, dan Januar terlihat menahan tawa. "Empati woi, malah niruin orang nangis." Luna berkacak pinggang dan menatap tajam cowok-cowok itu. "Kok bisa diputusin? Kata kamu ayang bebek kamu orang yang paling baik sedunia. Gantengnya kayak Taehyung, manisnya kayak Jin, lesung pipinya kayak RM, terus bijak kayak Pak Saha," cerocos Sally. Dito tertawa ngakak. "Sst." Luna menempelkan jari telunjuknya di bibirnya. "Aku juga nggak ngerti. Tadi kita makan nasi kuning. Tumben juga dari pagi-pagi ke kos nganter nasi kuning. Terus aku makan. Dia bilang putus. Mana itu nasi lagi ditelan. Jadi nyangkut kan di kerongkongan. Buat nelan rasanya sakit banget. Dikeluarkan lagi juga nggak bisa. Ya Allah, nyesek banget sumpah. Sakit banget. Hati aku hancur banget." Sesha menghapus kembali air matanya. Lagi-lagi Dito dan cowok-cowok lain tertawa. "Ini cowok-cowok lemes amat ketawanya. Sesha ini lagi sedih," ucap Shiva sambil melayangkan tatapan tajamnya ke arah mereka. "Kalau aku jadi Sesha ngapain sedih? Udah cari cowok lain aja," celetuk Devano. "Bukan gitu caranya ngasih solusi," tukasku. Aku sependapat sama Devano. Obat patah hati itu jatuh cinta lagi. Obat putus cinta ya pacaran lagi. Axel menatapku tajam. "Bukannya itu malah nambah masalah baru ya? Pacaran lagi. Artinya dia harus siap untuk sakit lagi. Nangis lagi gara-gara putus cinta. Menurut aku ini mungkin jalan terbaik untuk Sesha dan mantan pacarnya agar masing-masing bisa berbenah dan fokus dengan kuliah mereka." Axel menyeringai. "Kalau buat kamu mungkin masalah baru. Tapi buat orang yang hatinya baru saja hancur seperti Sesha, kehadiran cinta yang baru, pacar yang baru itu bisa menjadi penyembuh luka dan bikin dia semangat lagi." Aku tersenyum miring. "Yakin, itu akan menjadi penyembuh. Jangan menawarkan solusi yang bersifat spekulatif. Iya, kalau pacar baru bisa menjadi penyembuh. Kalau jadi penambah luka gimana? Sesha ini muslim, dan sudah jelas pacaran tidak diperbolehkan dalam Islam. Kalau kita ingin menyembuhkan hati yang sakit, caranya adalah mendekatkan diri pada Allah, bukan malah menambah maksiat. Gimana kita mau dekat sama Allah kalau kita melanggar aturan agama? Kenapa harus terlalu kaku? Kita butuh untuk bersenang-senang biar gak sepaneng. Silakan kalau kamu mau bikin gerakan anti pacaran, tapi jangan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti prinsip kamu. Pacaran itu hak semua orang, kamu gak bisa melarang seenaknya." Kata-kata Axel terdengar lantang. Sorot matanya bahkan terlihat begitu tajam, seperti kilat emosi dan kesal berpadu menjadi satu. "Kamu bilang hak. Kamu tahu makna kata hak itu? Apa yang disebut hak itu? Kalau pacaran kamu bilang sebagai hak, lantas bisakah minum miras dikatakan sebagai hak? Berzina disebut sebagai hak, ngedrugs juga hak,
Bahkan membunuh apa juga disebut hak. Wah, papa mama berantem lagi. Seladito disusul tawa cekikikan oleh yang lain. Jangan terlalu berlebihan mah, membandingkan miras, narkoba, zina, membunuh dengan pacaran, itu nggak apple to apple, nggak sebanding. Axel masih berusaha menyerangku. Apanya yang gak sebanding? Gak sebanding itu kalau aku menggunakan pembanding yang berbeda jauh. Misal membandingkan tinggi pohon kelapa sama rumput teki. Jelas gak apple to apple. Pacaran, miras, narkoba, zina dan membunuh itu sama-sama hal yang dilarang agama. Tapi pacaran itu ringan mah. Jangan terlalu ngotot menghakimi sesuatu. Kalau cara kamu kayak gini, gak akan ada yang mau berteman sama kamu. Gak ada yang mau dengerin kamu. Jadi menurut kamu aku harus melunak. Maksiat mau seringan apapun itu akan tetap dicatat dan dihitung. Jangan menganggap pacaran itu ringan. Bermula dari pacaran, orang bisa saja berzina. Bahkan gara-gara pacaran dan urusan asmara, orang bisa jadi gelap mata. Kamu mungkin udah tahu kasus bullying yang menimpa siswi SMP baru-baru ini. Kasus ini dipicu dari soal asmara. Aku gak peduli semisal aku dijauhi karena prinsip aku. Karena aku sayang Shesa, makanya aku ngingetin dia untuk gak ngikuti saran kamu yang mendorongnya untuk pacaran lagi. Teman yang baik itu tidak akan menjerumuskan. Aku sadari intonasi suaraku meninggi. Aku hanya ingin bersikap tegas dan aku tak mau teman-temanku terjerumus semakin jauh. Terkadang kebenaran harus disampaikan dengan sangat tegas, atau bahkan menusuk agar bisa menyentuh sisi hati yang terdalam. Oh, jadi kamu sayang sama teman-teman kamu? Makanya mengingatkan soal ini dengan sangat ngotot kayak emak-emak lagi demo minta harga sembako turun. Teman-teman yang lain tertawa. Aku terdiam. Jadi kalau kamu ngingetin aku, itu artinya kamu sayang aku. Pertanyaannya kali ini mendapat sambutan riuh dari teman-teman. Cie, Devano menyenggol lengan Axel. Aku tak merespons. Hidupmu itu terlalu monoton mah. Saklek, kaku, membosankan. Ketusnya. Aku bertahan dengan sikap diamku. Mau gak aku bantu agar hidupmu lebih berwarna? Tanyanya lagi. Aku membisu. Pacaran sama aku. Aku jamin hidupmu bakal lebih berwarna. Wah. Luna memegang kedua pipinya dan melirikku dengan senyum penuh arti. Savage, Kenzi ikut berkomentar. Aku tak berani menatap Axel. Entah kenapa, aku malah jadi deg-degan. Meski aku tahu itu mungkin bahan candaan saja. Serius papa nembak mama? Tanya Dito. Ya itu kalau dia mau, biar dia tahu asiknya pacaran, biar gak ceramah mulu. Gimana mah? Giliran Januar bertanya padaku. Aku gak akan pacaran, jawabku tegas.